Cakra yang kedua setelah cakra yang pertama yaitu cakra dasar atau cakra muladhara itu adalah cakra seks atau cakra kemaluan. Istilah lainnya itu adalah cakra swadhisthana. Cakra swadhisthana. Nah, simbolnya seperti ini. Ada 6 kelopak dan warnanya oranye, berwarna oranye. Nah, seperti ini. Nanti ketika cakra seks ini yang punya 6 kelopak nanti berputar atau aktif seperti roda lingkaran yang sudah tidak terlihat lagi kelopaknya, hanya lingkaran yang berwarna oranye dan bersinar, dan sinarnya pun sesuai dengan keaktifan maupun kekuatan atau besar kecilnya energi masing-masing tiap orang yang berbeda-beda. Nah, kemudian letaknya itu ada di tulang pelvis. Di tulang pelvis atau di tulang panggul. Ya, tentunya ada di kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Letaknya sama dan segaris lurus dengan cakra-cakra mayor yang lainnya. Kemudian fungsinya itu adalah mengendalikan dan memberi energi kepada organ seksual, organ reproduksi maupun kepada kandung kemih. Jadi terkait dengan organ reproduksi maupun organ kencing. Nah, kemudian terkait dengan penciptaan kasar, istilah lainnya ya, reproduksi, penciptaan kasar, dan mempengaruhi terkait dengan kegiatan seksual, sama sebagaimana namanya. Nah, kemudian cakra seks itu terkait secara erat dengan cakra tenggorokan, yang cakra tenggorokan itu hubungannya dengan penciptaan halus atau kreativitas, daya kreatif pikiran manusia untuk menciptakan karya-karya baru, kemudian untuk dalam berkesenian maupun dalam menilai dan membuat suatu keindahan. Jadi jiwa-jiwa kreatif itu penciptaan halus. Kalau tadi cakra seks itu penciptaan kasar, karena yang dihasilkan itu bentuknya fisik, artinya adalah ketika terjadi kegiatan reproduksi pasti akan menciptakan suatu bentuk fisik. Sedangkan kalau cakra tenggorokan penciptaan halus itu kreativitas, itu bentuknya adalah suatu daya pikiran yang kreatif. Nah, karena kedua cakra tadi itu berhubungan, maka orang yang kreatif itu biasanya itu cakra tenggorokannya aktif, berarti cakra seksnya juga aktif. Orang yang kreatif biasanya juga sehat secara seksual. Karena cakra tenggorokannya bagus, maka cakra seksnya itu bagus, karena keduanya hubungannya sangat-sangat erat. Nah, kemudian gangguan cakra seks itu bisa menyebabkan gangguan pada organ seksual, karena tadi tanggung jawab dari cakra seks itu memberikan energi dan mengendalikan organ seksual, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk juga pada kandung kemih. Nah, kemudian bisa juga ada gangguan pada kreativitas,
tidak kreatif, mati kreativitasnya, inspirasinya jadi pudar, jadi melemah, itu karena gangguan pada cakra seks. Nah, kemudian 3 cakra yang punya pengaruh kuat terhadap cakra seks itu contohnya adalah cakra ajna. Cakra ajna itu yang ada di antara 2 mata. Kemudian cakra tenggorokan dan cakra dasar. Nah, itu 3 itu berpengaruh dan berkaitan dengan cakra seks. Tapi yang paling berkaitan dengan cakra seks itu ya cakra tenggorokan dan cakra dasar secara umum. Kemudian gangguan dari salah satu cakra tadi, 3 cakra itu, cakra ajna, cakra tenggorokan, dan cakra dasar, ketika terganggu, maka bisa menyebabkan gangguan juga di cakra seks karena mempengaruhi. Nah, kemudian cakra seks juga terkait dengan pusat kemurnian pikiran. Artinya cara berpikir yang positif. Kalau cakra seksnya bersih ya nanti bisa pikirannya juga positif. Bisa bersih juga. Artinya tidak berpikir negatif, tidak berpikir yang kemudian bisa menimbulkan stres atau berakibat jahat, berakibat tindakan yang kriminal dan sebagainya. Ketika pasangan suami istri itu berhubungan secara fisik, secara badan, maka cakra seks itu juga akan terhubung. Nah, terhubungnya adalah dengan suatu cahaya yang bersinar cemerlang dan juga dengan getaran yang kuat, meskipun itu secara energi, artinya telah tidak nampak pada mata fisik, sehingga bisa membakar sebagian karma-karma buruk atau karma yang negatif. Ketika karma negatif atau karma buruk itu terbakar, dia kemudian terkikis, maka orang itu akan maju secara spiritual. Jadi ada suatu peningkatan kemampuan spiritual maupun kualitas dari tingkat spiritual, naik tingkat spiritual dari seseorang itu karena karma negatifnya terkikis. Nah, ini masih berhubungan dengan cakra seks, tetapi lebih dari sudut pandang spiritual, yaitu bahwa orang itu sebenarnya sering mengalami astral projection atau perjalanan astral ketika tidur tapi tidak menyadarinya dan tidak bisa diingat. Nanti kalau sudah secara sadar itu sudah lupa lagi. Ketika sedang perjalanan astral juga dia tidak menyadari, nanti kalau sudah bangun, sudah sadar itu juga tidak bisa mengingat. Nah, hubungannya apa dengan cakra seks? Maka ketika cakra seks itu sudah terbuka dan aktif, perjalanan astral itu bisa diingat dan dialami secara sadar. Nah, jadi ketika nanti sedang melakukan astral projection, perjalanan astral itu dia bisa sadar bahwa saat itu di situ pada suatu waktu dan suatu tempat dia sedang melakukan perjalanan astral, melakukan astral projection, dan itu bisa kemudian selain disadari juga nanti bisa diingat. Ketika sudah terbangun bisa diingat secara sadar sebagai perjalanan ke berbagai tempat di dalam suatu waktu dengan melayang atau terbang secara energi. Jadi bukan secara fisik tapi secara energi, kesadarannya yang kemudian melakukan suatu perjalanan secara rohani. Nah, sudah selesai PowerPoint-nya. Mungkin sedikit tambahan yaitu pada gangguan-gangguan ketika cakra seks itu melemah atau kurang aktif atau kotor atau tersumbat, terhambat, itu ya seperti
namanya dan fungsinya, yaitu pada organ seksual dan organ kemih atau organ kencing. Jadi nanti bisa timbul impotensi, kemudian ED atau ejakulasi dini, bisa juga terkait dengan infeksi saluran kencing. Kemudian bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya, ada juga keputihan kalau pada perempuan, kemudian bisa juga gatal pada alat kelamin, kemudian bisa juga tadi terkait dengan kreativitas yang akan menurun, atau daya pikir imajinasinya, inspirasinya juga akan sulit mendapatkan ide itu seperti buntu, seperti kurang mengena dan kurang luas pandangannya. Begitu juga dia kesadarannya dalam melakukan astral projection itu lemah, artinya bahkan tidak menyadari ketika sedang maupun setelah melakukan astral projection. Maka pengaruhnya itu juga bisa kepada nanti setelah bangun itu dia bisa pusing, dia bisa seolah-olah capek, padahal tidak habis ngapa-ngapain, karena tidak menyadari bahwa sebelumnya dia telah melakukan astral projection secara energi, secara rohani. Seperti itu. Baik, mungkin untuk cakra yang kedua, yaitu cakra seks, pembahasannya kita cukupkan terlebih dahulu, dan akan kita lanjutkan pada cakra yang ketiga, yaitu cakra pusar, pada video yang selanjutnya. Terima kasih.